Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Guru Injil Rizky Situmorang, dalam renungan rohani hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan melalui tayangan video ini. Tapi sebelumnya, bantu klik subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar mendapat video terbaru dari saya. Demikian yang sudah subscribe, like, dan sudah share video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Baik, sebelumnya saya akan membawakan doa untuk kita semua di dalam mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dimuliakanlah namamu kekal sampai selama-lamanya. Pada kesempatan hari ini, kami datang ke hadapanmu untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan memenuhi kami dalam panggilan kami untuk mendapatkan hikmat-Mu di dalam pengajaran-Mu kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan setiap hamba-Mu berkata-kata untuk menyampaikan seruan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 22. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita. Adapun tema dari LAI pada teks ini ialah tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama. Orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sejauh itu firman Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, tema yang saya akan tawarkan adalah hak dan tanggung jawab orang percaya. Semuanya yang kita nikmati di dunia ini, semuanya itu di atas penyertaan Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga patutlah untuk menghargai dan mematuhi melalui perantaran Tuhan lewat gambar dan tulisan kaisar tersebut. Semuanya itu saluran anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini melalui kaisar. Jadi apa yang sudah diaturkan oleh kaisar, semuanya kita harus mengikuti dan mematuhi perintah kaisar melalui pembayaran pajak yang diberlakukan kepada bangsa itu.
maka orang-orang pun harus tunduk dan taat untuk bertanggung jawab, membayar dan menyetorkan hak pajak kepada kaisar atas pembayaran pajak yang untuk dibayarkan kepada kaisar. Demikian juga pemahaman Yesus. Yakinilah itu semua bahwa kaisar merupakan bagian salah satu perwakilan Allah yang Allah aturkan ke dunia ini. Jadi itu pun kita sebagai rakyat juga harus menghargai dan mematuhi peraturan yang ditetapkan itu semua dengan harus membayar pajak. Sebagaimana Yesus mengatakan itu juga kepada orang-orang Farisi dalam ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan yang diciptakannya ke dunia ini juga dengan sempurna, kita harus untuk menghormati dan mematuhi utusan atau perantaraan Tuhan melalui pemerintah di negara kita ini. Dan sadarilah itu semua bahwa perangkat dan anggota pemerintah di negara ini di atas izin Tuhan segalanya. Akan tetapi kita juga perlu untuk diingatkan lagi, selain kita mematuhi dan membayar pajak pada pemerintah atau kepada kaisar yang disebutkan dalam kitabnya, kita juga harus membayar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Itu merupakan salah satu hak dan tanggung jawab kita juga kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita semuanya ini. Itu kita harus pahami semuanya. Karena segalanya itu izin Tuhan kepada kita semua. Dari hal maksud Yesus, pembayaran pajak kepada kaisar merupakan bentuk dari cara kita sudah menghargai dan mematuhi peraturan kaisar. Demikian juga itu sudah menghargai dan mematuhi penyertaan Tuhan melalui kehadiran kaisar yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia. Demikian juga apabila kita bertanggung jawab kepada Tuhan melalui pemberian kita lewat perpuluhan ke gereja, melalui hal ini juga merupakan cara kita yang untuk bertanggung jawab lewat kewajiban kita, karena itu semuanya di atas kebaikan Tuhan yang sudah menyertai di sepanjang hidup kita dan hidup di dalam kasih Tuhan. Maka ketika kita membayar pajak kepada pemerintah, kita juga harus memberi kepada Tuhan, karena itu sudah mematuhi peraturan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maka dari penjelasan yang dikatakan Yesus berikut ini, yang perlu untuk kita renungkan, yang pertama, berbuat dan bersikap hormatlah kepada Tuhan. Jangan sekali-kali cara atau tindakan kita mencobai Tuhan. Sebab Tuhan tahu segalanya rencana di dalam hatimu. Ingatlah di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat kita sembunyikan sedikit pun. Maka berbuatlah sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki kepada kita masing-masing. Sebab cara dan sikap kita itu sudah menghormati Tuhan. Yang kedua, bayar dan tanggung jawabilah yang baik pajak kepada pemerintah yang wajib kita bayarkan. Berikan juga kewajibanmu kepada Tuhan sebagaimana tanggung jawabmu melalui persembahanmu, melalui perpuluhanmu, melalui ucapan syukurmu, melalui pelayananmu dengan baik. Sebab semuanya itu bagian dari penyertaan Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Yang ketiga, hargailah dan patuhilah, sebab itu semua aturan Tuhan. Seorang yang mau membayar pajak pada pemerintah atau negara, itu juga bagian aturan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Dan ingatlah, bagi seorang yang menghargai dan menanggung-jawabi segalanya di negara ini, itu berarti ia menghargai dan mematuhi aturan Tuhan.
Demikian juga seorang yang mau setia memberikan kewajibannya di hadapan Tuhan melalui perpuluhan, melalui persembahan-persembahan lainnya, itu berarti juga ia mematuhi amanat Tuhan dengan baik. Demikianlah firman Tuhan yang boleh berkata-kata kepada kita semua. Kiranya ini menjadi bekal pengajaran yang baik bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami hormat kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu, atas segala pertolongan-Mu yang Tuhan boleh memperhatikan segala kehidupan kami. Kami boleh syukuri Tuhan atas kebaikan-kebaikan anugerah-Mu yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Kiranya itu Tuhan senantiasa boleh terus-menerus kami nikmati. Dan terlebih buat firman-Mu yang menjadi bekal yang kami boleh rasakan dan kami boleh miliki untuk kami nikmati dalam kehidupan kami. Kiranya ini menjadikan kami untuk boleh belajar memberikan hak kewajiban kepada pemerintah negara. Dan itu juga menjadi hak kami boleh belajar untuk memberikan kewajiban kami kepada Tuhan. Karena kami boleh tahu itu semuanya Tuhan melalui firman Tuhan ini. Itu semuanya adalah penyertaan Tuhan sampaikan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kiranya ini menjadi salah satu sarana yang kami boleh hargai melalui firman Tuhan yang Engkau dengarkan untuk kami. Tuhan Bapa di sorga, biarlah itu semuanya Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu yang boleh memberikan pengertian kepada kami. Agar kami tidak hanya sebatas mendengar, tapi kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.